Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Saya berharap kepada Allah dan berdoa Bapak Ibu semua dari dalam damai sejahtera yang datang daripada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kesempatan yang indah untuk kita bisa bersama-sama tinggal dalam firman Tuhan. Kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Yang hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar kepada satu tema, satu judul firman Allah, yaitu bebas dari khawatir. Saudara, bebas dari khawatir. Wah saudara, di hari-hari akhir, di hari-hari pandemi yang seperti ini, banyak orang khawatir. Sejak awal sampai hari ini pun belum selesai orang khawatir. Bahkan sejak dunia, ketika manusia jatuh dalam dosa, bahkan sampai hari ini, khawatir itu selalu ada dalam hidup manusia. Tapi bagaimana kita bisa mengalami hidup yang bebas dari khawatir? Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan Kau sediakan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu Kau pakai untuk mengantarkan firman Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bersama-sama mendengar firman. Kami mohon Roh Kudus berkarya di tengah-tengah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah banyak orang diberkati, dipulihkan, dijauhkan, dilepaskan dari belenggu, dari kekhawatiran yang bisa menghambat pertumbuhan imannya, bisa menghambat untuk kemajuan hidupnya, bahkan membuat hidup tidak mengalami sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya firman ini akan membebaskan setiap anak-anak-Mu yang hidup di belenggu dan dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan dalam satu firman Allah yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga sampai 34, yang demikian kata firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, dan yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bebas dari khawatir.
bebas dari khawatir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah melihat orang khawatir? Coba lihat Bapak Ibu, kanan kiri saudara. Apakah kanan kiri saudara orang-orang sedang khawatir? Atau pernahkah Bapak Ibu mengalami rasa khawatir? Gimana waktu itu? Bapak Ibu dalam situasi apa dalam keadaan khawatir? Atau apakah hari ini, saat ini, di sini, saudara sedang ada dalam kekhawatiran? Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, mari kita perhatikan firman Allah, bebas dari khawatir. Bebas dari khawatir. Nah saudara, masa orang bebas dari khawatir? Oh iya Bapak Ibu, Tuhan bisa melakukan itu. Nah, apa arti khawatir? Arti khawatir ini takut. Tentunya setiap orang punya rasa takut. Karena takut akhirnya cemas, gelisah, dan tidak tenang, tidak nyaman, menjurus ke arah yang tidak baik hidupnya karena khawatir itu. Tapi apa maksud daripada teks? Arti khawatir yang dimaksudkan oleh firman Allah, janganlah khawatir. Nah, saudara, arti janganlah khawatir di sini tidak hanya khawatir yang sebentar lalu hilang lagi, tidak. Tapi yang diminta Tuhan yaitu janganlah kita terus-menerus khawatir dalam hidup ini. Janganlah terus-menerus khawatir sehingga kita dibelenggu oleh kekhawatiran, sehingga hidup kita dipenjara oleh kekhawatiran. Nah, kalau orang terus-menerus khawatir, apakah orang itu bahagia? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Nah, hal khawatir yang demikianlah yang dilarang oleh Alkitab. Janganlah kamu khawatir. Nah, saudara, orang-orang demikian akan mengalami hidup yang sangat tidak bahagia sekali. Coba saudara, kalau saudara melihat bagaimana orang dibelenggu di penjara setiap hari hidupnya dengan kekhawatiran yang luar biasa, apakah ada sukacita saudara? Orang-orang demikian saudara dikatakan dalam firman Allah nggak mengalami kemajuan. Sama dengan orang yang kurang percaya, kata firman Tuhan di dalam bacaan tadi. Nah, apa yang menjadi penyebab orang itu bisa dibelenggu dengan kekhawatiran yang terus-menerus itu? Nah, saudara, karena ambruknya saudara, dan terpuruknya nilai hidup manusia. Bagaimana manusia menilai hidup dirinya sendiri, sehingga ia mengalami satu kekhawatiran, sehingga hidupnya menjadi tidak berarti. Jadi penilaian arti hidup inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam bagian ini. Janganlah kamu khawatir akan semua hal yang diperlukan itu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi harusnya kalau kita hidup, ya hidup ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam hidup ini. Ini yang perlu kita hargai, sehingga kita nggak perlu khawatir yang terus-menerus akan menjalani kehidupan kita yang membutuhkan makan, minum, sandang maupun papan. Kita nggak perlu terlalu khawatir terus-menerus akan hal itu. Nah, saudara, penilaian arti hidup manusia terhadap dirinya sendiri sangat rendah. Padahal Allah menilai hidup manusia begitu mulia dan tingginya. Bagaimana jawaban yang Alkitab katakan? Solusi yang Allah berikan. Allah memberikan satu solusi supaya kita enggak terus-menerus khawatir, yaitu caranya bagaimana? Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya dalam bagian ini adalah sandang, pangan, minuman yang dibicarakan ini, yang menjadi pencarian bagi seluruh manusia yang enggak mengenal Allah pun. Bahkan dunia ini bicara masalah ekonomi sebenarnya. Kebutuhan pokok hidup manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita boleh mengalami kebebasan dari kekhawatiran. Contohnya saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam kisah ketika Yesus Kristus mengajar tentang perumpamaan kerajaan Allah, di dalam Matius 13:44 sampai 46 dikatakan, dikatakan demikian. Di dalam Matius pasal 13 yang demikian dikatakan dalam firman Tuhan ini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang,
yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, ya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perhatikan saudara, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab apa? Sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh kepunyaannya lalu membeli ladang itu. Sama dengan permata, mutiara yang berharga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya berkenaan dengan hal kerajaan surga ini, seberapa besar biaya yang harus kita bayar untuk mendapatkan kerajaan surga. Kalau dalam ilustrasi ini mereka menjual semuanya untuk kerajaan Allah, menjual seluruh miliknya lalu membelikannya. Ini sama saudara, kita diminta juga memberikan hidup kita, apa yang menjadi milik kita, untuk percaya kepada Yesus Kristus sehingga kita memiliki kerajaan surga. Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi muridku, ya, ia harus menyerahkan nyawanya bagiku. Tidak hanya harta bendanya, tetapi nyawanya juga. Seharga itulah saudara akan mendapatkan kerajaan surga. Kenapa? Karena Kristus juga memberikan kepadamu nyawanya yang terbaik, hidupnya. Jadi Yesus mati untuk manusia bukan supaya perekonomianmu baik, tidak, supaya pakaianmu mewah, tidak, tetapi supaya kita hidup terhormat di hadapan Allah dan tidak ada dalam kuasa kekhawatiran. Nah, kita akan melihat dalam bagian ini. Mari kita memperhatikan bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen bisa bebas dari khawatir ketika orang itu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan ini, diilustrasikan hal yang pertama, seperti burung-burung di udara yang bebas dari kekhawatiran karena dipelihara Allah, demikian orang beriman yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya akan bebas dari kekhawatiran. Perhatikan saudara, seperti burung-burung di udara yang bebas dari kekhawatiran karena dipelihara oleh Tuhan. Demikian pula orang yang beriman yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya akan bebas dari kekhawatiran karena dipelihara oleh Allah. Itu dijelaskan dalam ayat 26 hingga sampai 27 saudara. Nah, Lukas menunjukkan secara jelas tentang burung-burung itu. Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 24, burung itu adalah burung gagak. Itu Lukas saudara. Nah, prinsipnya saudara, burung itu tidak pernah menabur dan menuai, apalagi mengumpulkan di lumbung. Dia nggak punya lumbung yang besar, yang cukup. Lumbungnya cukup hanya untuk semalam. Nah, tetapi ia dipelihara oleh Bapa kita yang di surga. Itu burung saudara. Ciri-ciri burung itu tidak ada yang malas-malasan loh Bapak Ibu. Burung itu kalau mulai malas dia akan mati saudara, mendekati ajalnya. Burung itu pekerja keras saudara. Dari pagi ia bangun lalu bekerja dan pulang pada sore hari, dan dia istirahat sepanjang malam, dan begitu terus dalam menjalani hidupnya. Dia pekerja keras. Toh Tuhan juga memeliharanya dalam kehidupannya. Itu burung. Nah, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana kita mendapatkan makanan, yaitu dalam doanya Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 11. Dikatakan dalam firman Tuhan juga, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan makanan. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk saudara berdoa kepada Allah, minta diberkati Allah. Itu caranya yang Tuhan tunjukkan. Orang Kristen harus sungguh-sungguh berdoa untuk mendapat makanan setiap hari yang datang daripada Allah, bukan datang dari dunia, bukan datang dari setan. Orang Kristen harus sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan untuk meminta berkat makan setiap hari. Makanan yang datang dari Tuhan loh,
bukan dari dunia loh. Bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Ada orang Kristen yang duniawi dan ngawur, Bapak Ibu. Saya katakan demikian. Kenapa? Karena dia bekerja, tapi di dalam pekerjaan mencuri barang-barang tuannya, barang-barang pabrik, atau bahkan barang-barang tuannya di rumah ketika dia bekerja. Ia tidak jujur dalam bekerja. Orang yang demikian nggak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia korupsi dalam bekerja. Wah saudara, kebohongan-kebohongan produk yang tidak benar dilakukannya. Dalam hal waktu, ia mengulur-ngulur waktu dalam bekerja. Bekerja semau sendiri, tidak meningkatkan kualitas kinerjanya dan seterusnya. Nah ini orang-orang Kristen yang duniawi, saudara. Dan kita nggak boleh ikut-ikut demikian. Kalau demikian halnya, kita nggak mencari makan itu, mencari masalah di hadapan Allah itu. Nah orang yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara, akan bekerja dengan benar. Contohnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dalam konteks bekerja, saudara, dalam Kolose itu. Dalam konteks bekerja, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi orang bekerja sebagai anak-anak Allah harus bekerja juga dalam hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang itu beribadah kepada Allah, tapi hidup bekerjanya nggak benar. Karena apa? Karena bohong. Karena apa? Korupsi. Karena mencuri waktu. Wah, saudara, merugikan majikannya, nggak mensukseskannya. Nah, hal ini saudara yang kasih dalam Tuhan menjadi satu perhatian buat kita sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dalam bekerja. Nah, contoh yang kedua, saudara, Efesus pasal 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Wow, Tuhan memiliki satu perencanaan besar dalam bekerja. Seperti burung yang bekerja keras, ini juga bekerja keras. Jangan mencuri. Kalau seorang pencuri lalu bertobat percaya Yesus, harus bekerja yang baik, yang keras, yang benar-benar, bahkan lebih dari itu semua, nanti dia bisa berbagi kepada orang membutuhkannya. Itu prinsip Alkitab. Orang beriman yang memiliki mentalitas dan kinerja serta visi bekerja seperti ini akan dipelihara oleh Tuhan. Percayalah saudara, akan dipelihara oleh Allah. Itulah artinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, sandang akan dibutuhkan. Yang Anda butuhkan akan ditambahkan Allah kepada kita. Nah, orang beriman yang demikian harus benar-benar perlu hidup yang di dalam kasih Tuhan. Tidak perlu khawatir dan tidak akan pernah khawatir. Dan dia akan bebas dari kekhawatiran. Orang beriman demikian akan hidup dengan sukacita di dalam kehidupannya. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama, satu hal yang sangat menarik. Di dalam kita bebas dari kekhawatiran, seperti burung, ya, bebas dari kekhawatiran karena dipelihara Allah. Demikian hidup orang yang beriman kepada Tuhan akan dipelihara oleh Allah. Hal yang kedua, saudara, seperti bunga bakung didandani Tuhan, demikian orang beriman yang mendahulukan mencari kerajaan kebenarannya akan dihiasi oleh Tuhan, akan didandani oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat 28 sampai 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi seperti bunga bakung didandani Tuhan, demikian orang beriman akan yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya akan didandani oleh Tuhan. Saudara, bunga bakung tergolong rumput-rumputan. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus hidup, tidak ada rumput di ladang itu terus dibiarkan pasi, ada rumput, ya dia akan dicabut dan kemudian dibakar. Kalau enggak, ya dia akan bertumbuh lagi. Nah, saudara, itu rumput ditandani Tuhan sedemikian. Bahkan Tuhan Yesus Kristus memberikan satu penjelasan ilustrasi bahwa
Salomo pun seorang raja yang penuh hikmat dan kaya raya, pakaiannya nggak seindah bunga bakung yang diberikan Allah kepadanya. Nah saudara, dunia ini sedang merasa berharga, terhormat, dan bangga ketika mengenakan pakaian, aksesoris yang mahal. Jasnya mahal, dasinya mahal, celananya mahal, sepatunya mahal, semuanya mahal, akhirnya menjadi gagah saudara. Dan itu ukuran-ukuran dunia saudara. Mewah, bersifat nampak secara lahiriah. Kekayaan dan posisi, kekuasaan, orang-orang demikian akan dihargai dalam dunia ini saudara. Kenapa? Inilah tempatnya di dunia, penghormatan secara duniawi. Tetapi bagaimana dengan kita? Sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus sedang ingin bicarakan kepada kita melalui ilustrasi ini? Nah, bagian kedua ini saudara berbicara masalah hal batiniah, bicara masalah hal yang rohani, mempengaruhi sikap, karakter, kebiasaan kita, dan sifat-sifat hidup kita, bahkan akhlak kita di dalam Tuhan. Itulah pakaian yang harusnya dikenakan. Hidup kita tidak hanya makan dan minum, tetapi juga akhlak kita, karakter Bapak Ibu dan saya, sifat-sifat kita harus mulai dibangun oleh Allah. Tuhan berjanji, kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di dalam pekerjaan tadi untuk makan, sekarang pun ketika kita berdekat dengan Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan mau mendandani saudara. Mendandani artinya itu saudara, memberi kepada kita perhiasan, membuat kita menjadi dipercantik. Kalau itu wanita, kalau itu taman, wah didekorasi dengan taman yang baik sekali, begitu saudara. Kalau itu wajah, wah akan dirias demikian luar biasa. Nah, Tuhan berjanji kalau kita mau mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan akan menghiasi, memperindah, menghias, mempercantik, memperelok hidup kita, sikap kita, karakter kita. Saya pun masih butuh terus dipercantik oleh Tuhan, terus diperelok oleh Allah, terus dihiasi oleh Allah. Masih banyak dalam hidup saya sendiri yang butuh dikikis dan dibangun oleh Tuhan. Contohnya 1 Petrus 3 ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di hadapan Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Artinya dia didandani dalam hal batiniahnya, bukan aksesorisnya, bukan rambutnya dicat, bukan itu saja, tetapi hatinya dilembutkan, pikirannya, sifat karakternya. Ini bukan hanya untuk perempuan, ini untuk semua manusia, milik kepunyaan Allah. Kita semua didandani oleh Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, akan didandani oleh Allah, akan didekorasi oleh Allah, akan diperindah oleh Allah, bagi mereka yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui keintiman, iman, dan serta ketaatan kepada firman Tuhan, karakter Bapak Ibu dan saya, sifat-sifat kita akan dipercantik oleh Tuhan, akan dibentuk ulang oleh Allah, akan diperelok oleh Tuhan, akan diperindah oleh Allah. Sehingga orang yang dahulunya melihat kita jadi pangling, wah dulu itu kasarnya luar biasa, sekarang bisa lembut. Dulu itu omongannya jes menyakiti, sekarang bisa lebih baik lagi, mulai ditata ulang oleh Tuhan. Dulu pikirannya selalu jahat, sekarang dia bisa memikirkan yang baik. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mendandaninya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Maukah kita didandani oleh Tuhan? Kalau Tuhan sanggup mendandani bunga bakung yang tidak bekerja memintal, diperindah oleh Allah, bahkan apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak seindah pakaian yang dibuat Salomo. Lebih-lebih Tuhan juga sanggup mau
memperindah karakter hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas dari khawatir. Kenapa? Karena kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kerohanian kita berkembang di dalam Allah. Kita hidup berpengalaman dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bebas dari kekhawatiran adalah dambaan semua orang yang hidup dalam dunia ini. Tetapi sampai hari ini belum ada jawaban di luar Kristus. Karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara akan bebas dari kekhawatiran. Hiduplah yang benar dalam pimpinan Tuhan. Saudara perlu tahu, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan supaya ekonomi saudara mapan. Tuhan tidak mati supaya saudara hanya diperkaya dalam makan, minum, dan pakaian. Tidak. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan hidup kita. Hidup kita yang datang daripada Roh Allah itu, yang bersifat roh itu. Oleh sebab itu, jangan sampai hidup ini menjadi rendah karena makanan. Dan banyak orang saudara jatuh, tidak mengatakan kebenaran karena makanan. Dia diajak di meja makan, diajak konsultasi sehingga tidak mengatakan kebenaran. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib bukan supaya perekonomian membaik. Tidak, saudara. Bukan itu tujuan Allah. Bukan supaya pakaian kita menjadi mewah. Tidak. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib supaya hidupmu menjadi berharga di hadapan Allah kembali. Supaya hidupmu menjadi terpuji kembali dalam Allah. Supaya hidupmu bebas dari kekhawatiran. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya hidupmu bahagia di hadapan Allah. Dan kekhawatiran tidak mencengkeram kehidupan saudara. Karena kekhawatiran itu akan menghabiskan iman Anda, akan menghabiskan kekuatan dan semangat Anda ketika saudara dibelenggu oleh kekhawatiran. Apakah saudara sedang hari ini mengalami kekhawatiran yang berlebihan? Apakah saudara ingin bebas dari kekhawatiran? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara akan dibebaskan dari kekhawatiran yang membuat Anda akan menjadi bertumbuh kuat di dalam Allah. Renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara mau hidup bebas dari kekhawatiran? Coba renungkanlah. Saya percaya hanya karena firman Allah kita bebas dari kekhawatiran. Kristus Yesus mati untuk membebaskan kita dari kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran bukan hanya hidup di dunia, kekhawatiran kita ketika suatu saat kita dipanggil mati. Tuhan membebaskan kita dari kekhawatiran. Kemana saya pergi? Ketika kita percaya Yesus, kita jelas arahnya. Kita bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang mulia. Bukankah itu hal yang membahagiakan? Bukankah hal itu yang dicari oleh semua orang yang percaya kepada Allah? Renungkan saudara. Mari kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda akan bebas dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Kami mengembalikan pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan memberkati firman-Mu dan Kau nyatakan supaya setiap anak-anak yang mendengar dengan sungguh-sungguh hati kepada Allah, diberkati Allah dengan bebas dari kekhawatiran karena berkomitmen untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.